penjahat. Bukan kamu yang biasa jahat. Nabila jangan usah. Kalau mau ini, mau apa? Mukul gua. Konspirasi. Walaupun dengan dua penguasa, sehingga ini tertunda. Jadi seolah yang mereka ini adalah mantan pengacara daripada yayasan, kemudian ditunda saja jadi pengacara donatur, kemudian membuat opini seolah-olah ini adalah mewakili semua donasi, sehingga tiba-tiba mereka melakukan satu podcast, uangnya setuju gitu, padahal bukan perlu, makanya kami merasa perlu. Walaupun yang mulai memandang ini kita belum ada jawaban, tapi kenapa kami meminta surat kuasa itu diperjelas apakah mereka dapat kuasa dari 2 orang atau 500 orang. Bahwa kuasa mereka ini mendapat dari 2 orang ya, 2 orang saja. Mereka mengaku poli, apakah di pengadilan ada dasar poli menjadi satu kuasa sebagai legitimasi dalam pencapaian gugatan ini? Itu yang kami pertanyakan, baik kuasa hukum Salim maupun kuasa hukum daripada yayasan. Mungkin kemudian bisa memberi catatan, karena tidak semudah ini aja mereka main-main, karena akibat gugatan mereka ini dan pernyataan mereka, uang kita itu habis 1,3 miliar. Uang itu berasal dari rekening Agus. Demikian. Kalau perlu dihadirkan prinsipal yang dihadirkan 500 orang prinsipal, kemudian berpenjauh. Ditahan. Keberatan. Kamu yang bisa penjahat. Agus. Ya, ada dugaan pemukulan. Kalau mau ini, mau apa? Mukul gua. Pengacara tetap jahat. Kalau kalian mau adu tarung, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian ya. Dan kalian mempermalukan Agus, silakan mempermalukan Agus. Tapi kami akan mempidanakan kalian. Oke, seperti teman-teman tadi lihat dan kita juga menyaksikan arogansinya seorang lawyer dari sebelah dan sempat mengancam rekan saya akan menandai, dan begitu selesai keluar ruang sidang sempat dipukul dan akhirnya sempat ramai dan tadi sempat kita pisahkan. Ya, kita tunggu aja proses selanjutnya. Rencana mungkin mau melaporkannya kapan, Bang? Silakan, mungkin hari ini mungkin dilaporkan di Polres. Polda, saya nggak mau di Polres. Itu aja. Ini tadi kuasa hukum donatur Pak Dodi dituding memukul dari tim Agus Salim dan kawan-kawan.
Guys, persidangannya kacau sekali ya, dan kalian bisa melihat sendiri bagaimana rusuhnya di dalam ruang persidangan. Dan beruntungnya di sini ya, hakimnya itu masih bersabar. Coba kalau hakimnya yang nggak punya batas kesabaran, atau yang kesabarannya itu setipis tisu ya, pasti dari kedua belah pihak akan diberikan sanksi, atau bisa saja pada saat itu juga sidang akan ditunda. Ada beberapa statement dari FA yang terdengar ya, karena tadi di live-nya itu tidak terlalu terdengar jelas apa yang mereka bicarakan, karena dari pihak wartawan mengambil video dari jarak yang cukup jauh. Jadi kata FA, sepertinya ada konspirasi di sini dari pihak pengacara donatur. Dan di sini mereka menyoroti soal podcast Densu. Di situ kan ada pihak yayasan, kemudian Densu, dan pihak pengacara donatur. Dan di situ ada kesepakatan bahwa mereka setuju agar uang donasi ini dialihkan ke penerima manfaat lain. Nah, hal inilah yang tidak disetujui oleh pihak Agus, karena mereka merasa itu adalah uangnya Agus. Jadi sebelum diberikan ke penerima manfaat lain, harus atas persetujuan Agus. Mereka harus minta izin kepada Agus. Nah, hal inilah yang menjadi keberatan dari pihak pengacara Agus. Kemudian pihak pengacara Agus juga mempertanyakan soal donatur yang menyatakan setuju agar uang tersebut diberikan ke penerima manfaat lain. Kalau dari pihak pengacara donatur kan ada sekitar 500 lebih kalau tidak salah ya. Ada sekitar 500 lebih donatur yang melakukan polling. Dan mereka setuju agar uang tersebut dialihkan ke penerima manfaat lain. Tapi dari pihak pengacara Agus mempertanyakan apakah memang betul bahwa ada 500 orang perwakilan donatur yang setuju agar uang tersebut diberikan ke penerima manfaat lain. Bahkan dari pihak pengacara Agus mengatakan kemungkinan nggak 500 orang, tapi hanya 2 orang yang menandatangani surat kuasa itu. Saya juga tidak tahu kenapa mereka memberikan statement seolah-olah hanya 2 orang, bukan 500 orang yang menandatangani surat kuasa agar uang tersebut dialihkan ke penerima manfaat lain. Mereka juga mempertanyakan, maksudnya di sini pengacara Agus mempertanyakan apakah hasil polling bisa menjadi patokan bagi pihak pengacara donatur untuk melakukan gugatan kepada Agus. Bahkan ada permintaan yang menurut saya terlalu berlebihan, tapi bisa saja dilakukan, tergantung dari keputusan hakim. Nah, dari pihak pengacara Agus meminta agar ke 500 orang perwakilan donatur dihadirkan dalam persidangan. Kalian bisa bayangkan sendiri, 500 orang diminta untuk hadir dalam persidangan, biar mereka percaya. Kalau mereka tidak bisa dihadirkan, pihak pengacara Agus tetap akan ngotot mengatakan bahwa yang menandatangani surat kuasa donatur itu hanya 2 orang, bukan 500 orang. Kecuali kalau dihadirkan, barulah mungkin mereka akan percaya. Kemudian tadi ada momen juga saat FA mencoba untuk meminta sebuah surat dari hakim. Saya tidak tahu itu surat apa karena saya tidak paham soal hukum ya. Apakah itu adalah surat BAP, berita acara pemeriksaan? Saya kurang paham. Kalau ada yang tahu, tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi FA minta kepada hakim, boleh nggak saya pinjam, mau difoto. Tapi dari pihak pengacara donatur keberatan. Mereka menyatakan keberatan dan meminta agar pihak hakim tidak memberikan berkas kepada FA. Nah, di situ tadi sempat ada perdebatan yang luar biasa menurut saya. Bahkan ada perdebatan yang sengit ya, yaitu pada puncaknya pada saat FA mempertanyakan kepada pihak pengacara donatur, kalian itu pengacara atau penjahat? Dan dibalas langsung oleh Pak Dodi, yaitu perwakilan dari pihak pengacara donatur. Bukannya selama ini kamu yang menjadi penjahatnya? Jadi pihak pengacara donatur menuding bahwa selama ini FA lah yang membuat masalah ini menjadi semakin rumit. Bahkan sekarang tambah rumit. Itu gara-gara FA. Itu kata Pak Dodi, pihak pengacara donatur. Sempat ada perdebatan juga walaupun kita tidak mendengar secara jelas. Bahkan tadi pihak hakim sampai meminta kepada kedua belah pihak agar istighfar. Dan kalau tidak salah, sidang selanjutnya itu akan diadakan bulan depan, yaitu tanggal 5 Februari. Nah, tadi di akhir sidang ada kericuhan yang terjadi. Jadi ada dugaan, ini hanya dugaan ya, bahwa Pak Dodi melakukan kekerasan fisik kepada salah satu perwakilan dari pihak Agus. Bahkan tadi di akhir video sempat juga pihak pengacara Agus memberikan statement bahwa ada pihak pengacara donatur yang memukul salah satu anggota dari pengacara Agus.
dan mereka menyatakan sikap mereka tidak terima dan akan melaporkan ke pihak Polda hari ini juga. Kita tunggu apakah memang benar berita ini atau hanya sekedar hoax. Kita lihat saja perkembangan berita selanjutnya.